Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama intifa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillah, kita kembali dapat hadir melaksanakan kegiatan rutinitas kita berupa belajar manasik, belajar tentang ibadah haji dan yang terkait di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan yang seperti ini, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan dan manfaatnya, sehingga dalam pelaksanaan ibadah hajinya dalam keadaan kita selamat dan diberikan kemudahan di dalam mengerjakan manasik-manasiknya dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah atau keutamaan ibadah haji. Itu halaman 7. Jadi apapun, setiap ibadah itu punya kelebihan, punya fadilah. Cuman tidak semua orang mengetahui akan fadilah itu. Mulai dari kewajiban kita yang pertama, sholat, puasa, zakat, sampai ke haji, semua itu sebenarnya ada fadilah, ada keutamaan. Cuman ada yang tahu tapi banyak yang tidak tahu. Apa maksudnya di sini dijelaskan keutamaan fadilah ibadah haji dalam kitab kita nih? Yang pertama, tujuannya agar kita ini jadi gemar, kita tuh jadi senang. Bahasa orang sekarang termotivasi, semangat. Itu penting, karena menumbuhkan semangat dalam diri itu penting. Mulai dari apa? Dari dalam yang disebut dengan motivasi internal dari diri kita. Sehat, kuat, sehat, kuat, itu adalah amalan kita nih Bu. Jangan pesimis. Orang bilang sekarang tadi optimis tuh, semangat.
Aku sehat. Jadi menimbah subuh, kada tahu amalan apa yang baca astagfirullah, kada tahu Allahumma Muhammad, kada tahu, pokoknya sehat. Orang berhari gitu, kuat. Karena lisan ini mudah-mudahan menggambarkan apa yang ada dalam diri. Makanya orang berhari itu tidak boleh bahasa kita tuh naik colo inginnya. Bahasa kita melemahkan diri kita aja. Ada potongan awaknya sehat, garing taros. Nah, tidak boleh begitu, nanti jadi doa. Setiap kalimat itu jadi doa. Jurang tiapa Tuhan katanya insyaallah Tuhan. Masalah pasti tidak pasti, sudah dapat nomor atau belum dapat nomor, nanti insyaallah tulang. Nah, tiapa sehat lah sudah. Sehat, alhamdulillah, doa. Karena setiap kalimat itu doa. Makanya apapun nak berangkat haji dan hari-hari kan, tiapa sehat kan? Sehat itu lah. Jangan tapi bas bepadah kada sehat tu, jangan tapi bepadah. Ada potongan awalnya dan naik di tahun ini kada ada. Nah, nanti dulu insya Allah. Jadi ada dalam satu cerita yang disampaikan Nabi ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, ini dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi Sulaiman itu jar Nabi Sulaiman, kan abahnya Nabi Sulaiman itu namanya Nabi Daud, raja sekaligus raja, kemudian alim, dia juga jelas, kemudian penguasa, sugih. Kan istrinya Nabi Daud banyak, sama Nabi Sulaiman tuh. Andai kata Nabi Sulaiman dari 1000 istri, apa 1100 dalam hadis tuh. Jika nanti akan kugauli, maka akan melahirkan 1000 atau 100 prajurit pula gitu. Tapi saat itu Nabi Sulaiman lupa mengatakan insya Allah. Itu dalam cerita hadis Bukhari. Akhirnya apa? Dari 1000 bininya tadi tidak ada yang melahirkan, kecuali cuma satu. Itu pun istri yang separuh manusia, separuh jin. Coba ya Rasulullah, jika Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, maka akan lahir semua seperti yang dikehendaki. Nah, jadi motivasi kita, jadi istilahnya insya Allah tahun ini berangkat, insya Allah sehat walafiat, insya Allah duitnya cukup pulang pergi dan yang penting ya. Sholat itu ada fadilah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Antara lain, sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apalagi sholat itu adalah sebagai rasa syukur supaya Allah tambahkan sehat kita. Nah, zakat itu apa? Zakat kelebihannya apa? Qad aflaha man tazakka, kata Allah. Beruntung yang orang yang berzakat. Karena zakat itu dari bahasanya membersihkan. Ibarat harta kita 100 juta, lalu kita keluarkan 1/40-nya alias 2,5%-nya. Dari 100 juta, dari 2,5% berarti berapa? 2,5 juta kurang lebih gitu ya. Itu ibarat kotoran kita buang, ibarat beras antahnya kita buang, bersih. Jadi kalau sudah bersih, Allah tambahi. Tapi kalau harta kita bersih tapi bercampur, Allah nanti tidak tambahkan. Makanya jalan Allah, qad aflaha man zakka. Beruntung orang yang membersihkan. Begitu juga ibadah haji. Apa saja kelebihannya? Ibadah haji itu jika kita pikirkan sejenak, maka betul-betul bahwa ibadah haji itu cukup berat. Karena kumpul dalamnya dua ibadah sekaligus berat. Pertama berupa ibadah maliyah, yakni pengorbanan harta. Berapa? Kurang lebih 50 sekian. Kalau kita pikirkan hidup di kampung, 50 juta itu berapa baris? Sebaris kan? Cukup lah sebaris? 2 baris lah ada. Yang sadamnya 2 baris ya Bu ya. Ada 25 agak karbon.
Ya, enggak lah. Pokoknya kalau 2 lagi bini 4 5 baris habis tuh. Sama lagi juga kalau terjual emas, kalau 50 juta baru mayam 10 mayaman. Nah, luar biasa. Tapi kalau dipikirkan kemarin saya sampaikan lebih murah tahun-tahun akhir ini dibandingkan zaman bahari. Zaman bahari kalau orang nggak naik ke haji, jual emas secalong, bis duit secalong tuh, emas secalong tuh, bis nggak naik haji. Kita 10 mayam cukup dah. Nah, tetaplah itu sesuatu yang disebut pengorbanan. Namanya ibadah maliyah. Satu, berat, tidak semua orang, buktinya tidak semua orang bisa mampu untuk melunasi ongkos biaya haji. Sebenarnya haji itu murah sebenarnya. Kami dalam Al-Quran itu 5 istaqoah, orang yang mampu itu mampu berjalan. Kalau kita dari sini mampu ongkosnya, hendak berjalan kayak Hendy kemarin tuh, berapa bulan? Yang lalu ditunggal hari itu, sampai ya. Tapi itu pakai pesawat itu sebagian dia. Di India tuh tidak berani juga, dekat Pakistan tuh tidak berani juga, dekat Vietnam tidak berani juga. Tetaplah sebagian. Tidak sanggup kita berjalan, berarti ongkosnya. Yang mahal itu pesawatnya. Indonesia ke Jeddah berapa ongkos? Ke 9 juta atau hampir 10 juta. Pulang balik itu. Kemudian hotel itulah sebenarnya. Kalau biaya hari-hari gratis, aslinya naik haji itu gratis. Masuk Masjidil Haram tidak bayar, nyium Hajar Aswad tidak bayar, keliling Ka'bah tidak bayar. Hari-hari untuk makan kita yang mahal otomatis pesawat dan hotel. Nah, cuman kita nak sendirian itu tidak mungkin, kita tidak mampu, kita tidak tahu juga caranya. Dah kita minta bantu pemerintah. Cuman pemerintah buatkan segala macam begini kita itu yang pertama. Yang kedua, ibadah badaniyah yang dilaksanakan dengan jiwa raga. Nah, makanya kemarin dari sekarang kalau orang di kampung alhamdulillah biasa dari rumah turun ke kebun 2,5 kilo berjalan, kita beri 2,5 kilo pulang, biasa betis berjalan. Kita sampai ke kebun lah melalakian menabas yang bini marumput, biasa tebedangga, biasa bang anu berduduk segala macam tanyaman. Yang kita yang tak terbiasa, yang orang di pasar kada terbiasa, apalagi biasa duduk di belakang meja nih, yalah mau kada mau biasa tiba subuh sambil latihan bergerak betis. Nah, karena dalam prakteknya kami dulu tuh yang anum kalah kepada yang tuhan yang biasa berjalan. Kalau kami ini dia ada pangisi kampung duduk di belakang meja gini nih aneh. Jadi batis kada terbiasa kalah yang Tuhan gagah batis. Nah, tapi selepas semua itu adalah nanti adalah qudrat dan iradat Allah. Minta kita dengan Allah sehat dan itu. Apalagi tadi yang kedua duitnya cukup, ini modal utamanya. Jadi itu adalah sebuah pengorbanan. Setiap kita ini mesti butuh perjuangan. Setiap perjuangan butuh namanya pengorbanan. Tak bisa tidak. Hidup itu adalah perjuangan. Apalagi ibadah haji adalah perjuangan. Setiap perjuangan mesti butuh pengorbanan. Pengorbanan harta, pengorbanan tenaga. Maka telah menjadi kelaziman setiap amal perbuatan yang lebih berat tentunya balasan lebih besar. Dalam hadis Nabi apa? Al-ujrah biqadri masyaqqat. Ganjaran itu, pahala itu tergantung tingkat kesulitannya. Ibarat mohon maaf tukang. Amun tukang asli nih, tukang yang ibarat mengolah ihang oke nih, dengan yang tukang aduk samin, kira-kira lebih mahal mana upahnya? Nah, tukang yang ahli, yang tukang ukir, yang mahalusi jauh lebih mahal daripada yang hanya tukang aduk. Kenapa? Beratnya apa? Ilmunya berat. Sama lah kita yang lain-lain juga dibandingkan. Pahala dalam ibadah begitu juga. Dalam sembahyang istilahnya Bapak Ibu, di antara 5 sholat yang kita kerjakan sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang paling banyak pahalanya tahu tak? Sholat jamaah yang mana? Subuh. Betul jawabannya subuh.
Itu dalam kitab Tajwid dijelaskan. Lebih afdal di antara 5 itu adalah sholat subuh berjamaah, dan lebih pahala besar lagi di subuh Jumat. Nah, kenapa subuh paling besar pahalanya? Berat dibandingkan dengan yang lain. Abul maghrib itu mohon maaf yang paling ujung. Kenapa? Itu barat orang tuh wayai leren. Ibaratnya wis turu ya wis tangi, kerja ya wis leren. Ibaratnya yo pena. Maghrib paling ujung. Yang paling berat subuh. Kenapa? 1. Beratnya apa? Ngantuk. Beratnya apa lagi? Mungkin kalau musim hujan dingin, maka coba aja karena subuh itu sudah hujan, lampu mati pulang. Nah, paham? Ada yang bahas sholatu khairum minan. Orang di masjid, seorang aja kaum as-sholatu khairum minan naum. Sorangan masjid. Nah, dari yang datangnya biasa ada 5, 6, karena lampu mati, hari hujan, berat tuh. Ya, yang mana tak terbiasa, susah, capek. Susah memang, tapi yang terbiasa alhamdulillah. Nah, subuh tuh. Artinya apa? Subuh itu kenapa? Karena dia lebih berat. Kalau jadi lebih abot dibanding liyane. Maka ibadah haji kenapa pahalanya besar? Secara pekerjaan berat. Maka 99% kewajiban dalam ibadah haji itu adalah pekerjaan fisik. Bacaan tak ada yang wajib. Labbaik Allahumma labbaik sunnah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sunnah. Anggaplah tadi niat tadi lagi yang bukan fisik. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Itu pun sunnah. Lafaz niat dalam hatinya sahaja aku berihram haji fardu karena Allah Ta'ala itu yang wajib. Selain itu semuanya fisik. Apa fisik? Yang jelas kita wukuf di Arafah. Memeluangkan waktu pas tanggal 9 kita berada di alam fisik, ya berduduk, berdiri, segala macam. Aslinya aktivitasnya cuma wukuf. Wukuf itu istirahat, berdiam di situ selama hari namanya tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu apa lagi? Kalaupun wajib haji nanti kita pergi lanjut ke namanya Muzdalifah. Juga di situ mabit. Apa arti mabit? Bermalam. Tapi yo jangan terlalu jujur. Anda harus standar itu malam-malam Muzdalifah guringan aja kita lolos benar. Mungkin ada guringan buat sembahyang tahajud. Manfaatkan baca Quran. Yalah, sudah kalah kamu nak panggil ya juga tidak apa-apa. Di selfie itu kakak Ina, ini udah belakang dengan belum apa udah di selfie dah. Kami lagi di Muzdalifah, halo my friend, halo guys, kami lagi di Muzdalifah. Nanti lah selesaikan dulu, sudah segala macam. Yalah untuk kenang-kenangan. Ya, mabit berdiam di situ bermalam. Sudah itu apa yang dilakukan? Mencari batu untuk persiapan melontar. Siangnya paginya pergi ke Mina. Benarnya juga mabit di Mina, melontar jumrah, melontar pekerjaan menuju tempat lontaran Jumratul Aqabah berjalan. Kemudian mabit di Mina malamnya juga pekerjaan. Hari 11, 12, 13 melontar ula, melontar wusta, melontar Jumratul Aqabah, juga fisik juga pulang perginya. Setelah itu apa? Kembali sudah bercukur segala macam kan, buka kain ihram boleh nanti situ, walaupun belum lagi melaksanakan tawaf, namanya tawaf ifadah kalau tawaf haji. Keliling Ka'bah namanya juga pekerjaan fisik. Setelah tawaf ifadah, lalu kita namanya ngambil sa'i dari apa namanya? Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ibu-ibu sudah sampai ke Bukit Safa dan Umrah Tungkal. Nah, tungkal di situ tuh, ada situ. Nah, sudah jadi ya miniatur namanya.
miniatur Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tapi mungkin beberapa puluh kali lipat mungkin ya, 30, 40, 50 kali lipat mungkin udah tahu lah tuh. Ya, ada cuman ya 15 meter atau 20 meter paling jauh tuh. Nah, nanti sana tuh sekilo lebih, ya sekiloan lah. Ya, fisik setelah melakukan sa'i antara Safa dan Marwah lalu cukur. Dah, semuanya fisik ini yang disebut dengan pekerjaan berat abot. Satu, yang kedua tadi ongkosnya, biayanya juga tidak sedikit. Kalau kita sholat, Bapak Ibu, tidak ada modal lah bahasa gampangnya. Kalau nak beli ya beli sejadah, itu pun seumuran juga. Ibarat nak berzakat, ya secukupnya lah. Kalau berzakat tadi kan 100 juta setahun, sudah duitnya itu sudah setahun, terpendam kalau dipakai. Kemudian memang juga melebihi sudah daripada batas nih nisab. Jadi orang berzakat itu tidak semua orang. Kalau cuma duit berapa duit? 25 juta, belum wajib sebenarnya. Tapi kalau mau juga bukan zakat, tapi bersedekah sunnahnya. Yang wajib itu nanti ada namanya nisab. Nisab itu nanti sekian berapa juta nanti kalau dikalikan dengan emas nanti. Apakah sudah 75 juta? Tergantung harga emas sekarang mahal, dia naik juga nisabnya ukurannya. 100 juta. Nah, ini sudah sampai nisabnya, ini sudah haul, sudah keluarkan zakatnya. Tidak seberapa, palingnya tadi itu 40%, 1/40 jadi 100 juta. Berapa tadi? 2,5 juta. Nah, kada banyak. Puasa kada banyak modal. Berapa modal berpuasa? Puasa haul berapa modal bu? Hari pertama lah, nukar hayam sebelah. Ya dah, kena pas bukaan bolah hingga berapa habis 100.000 habis tak saat pas buka tuh, sama dengan pas sahur. Habis lah cukup 100.000 ya bu ya. Kalau saya dulu Pak di pondok, saya alhamdulillah di pondok tuh kalau maghrib tuh pergi nang kos-kos tempat maem itu, terus langsung bawa apa jenenge cara Banjar iki bawa nama jenenge rantang, nggih rantang. Nek pas duduk iki maem, terus maem biasanya rantangnya diisi di jikuk gowo mulih. Kula niku saben dina nggak boten mangan sego iki. Mangane namung jagung. Poso terus mangane jagung. Maem maghrib terus kadang-kadang arep turu paling mangan jam 11 jam setengah 12 wis maem enggak pakai sahur. Berapa habisnya? Ternyata sepiring itu makannya 700 rupiah. Pas sahur itu juga 700 rupiah. Hitung-hitung cuma nggak sampai 1.500 sehari pengeluaran saya. Itu masih harga standar. Malah saya kalau sudah tak ada uang, ambil harga makan yang harga 400 rupiah tahun 2000 sekian, tahun 2004, 2005 saya dipotong di Jawa. Yang dimakan bukan nasi, jagung betumbuk. Jagung betumbuk ada yang kering, ada yang basah. Kalau kering itu cuma dikukus. Kalau yang dimasak tuh kayak masak kayak nasi, terus kasih jangan apa dijangan gitu. Enek kancane nggih, mesti Jawa. Pura-pura etok-etok saged Jawi, tapi asli ora iso. Terus pas budal ning yai, terus monggo, mang. Ayo makan, tak boleh makan nih. Monggo, iki lho segone, iki tahu, iki tempe, iki jangan. Monggo. Sekalinya kawan terima ambil kawan nasi, tahu tempe dua nih buah. Padahal kuahnya ada ayamnya dua nih. Ya kawan apa dia makan tuh? Aku pada Pak ini jangan. Padahal jangan ini maksudnya itu. Orang Banjar nyambatnya jangan. Orang Banjar nyambatnya dengan. Orang Jawa nyambutnya jangan. Nah, tuh kedua ini makannya apa kuah? Pak Yai ngomongin jangan. Tuang tuh, Papa Raja bisa. Orang ada bisa, Papa Raja bisa. Tidak banyak puasa. Pas sahur, pas buka tidak banyak. Tapi kalau haji, nah nih, jadi dua sesuatu yang berat. Maka dalam hadis Nabi apa? Afdalul amal ahmazuha. Amal perbuatan yang lebih utama itu adalah yang lebih masyarakatnya, alias yang lebih berat. Maka diniati seberat apapun bahasa kita,
duitnya kah, pekerjaannya kah, supaya ringan, niatkan semata-mata mencari ridho Allah. Karena menurut bahasa lain ikhlas namanya. Kalau sudah ikhlas itu ringan semuanya, tak ada yang berat. Tapi kalau kita punya kepentingan selain kepentingan Allah, itu namanya tidak ikhlas, itu yang menjadi berat. Syaitan itu punya cara macam-macam caranya bagaimana menipu manusia ini jangan beribadah. Pokoknya sesat-sesatnya dia sesatkan nanti dalam akhirat nanti. Karena dia ketika diusir dari dalam surga menyatakan diri akan kusesatkan Adam dan pengikutnya. Ibarat syaitan ini ganggu orang beribadah, ganggu orang menuntut ilmu. Digambarkan syaitan ini bagaikan sosok kayu besar berada di tengah jalan. Ganggu orang nak ibadah, ganggu orang nak menuntut ilmu, ganggu orang nak silaturahmi. Setan itu diganggu gimana caranya? Malas orang kulit. Datang seorang pemuda. Kata pemuda ini dalam diri, ini pohon ganggu orang. Awas, nak tu tebak, ambil kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Kepentingannya hanya satu karena Allah. Ini ganggu orang. Orang ini tak bisa nak pergi belajar. Tak bisa orang nak melaksanakan ibadah, ditebang, goyang ke pohon, ditebang lagi, jatuhan 2 tahun, ditebang lagi, keluar si syaitan. Tolong kata syaitan, jangan lagi ditebang. Tidak, pokoknya aku tebang. Ya syaitan jangan, pokoknya gimana cara janganlah. Kita sama-sama enak ya kata syaitan. Apa ini sama-sama enak? Kalau syaitan kita dudukkan di warung dulu. Nah, itu hati-hati dulu. Hati-hati pada gamuinya berunding di syaitan ini dia. Itu kelemahan kita, ini kelemahan kita. Nanti malam aku antarin duit sekarang. Kita tak usah ditebang ya. Pokoknya kalau gak ada nebang, nanti aku antarin duit sekarang. Ini ceritanya gitu, ini majas, ini kalimat-kalimat majas gitu. Nanti aku antarin duit sekarang. Iya Pak, dia kata syaitan. Kau boleh itu lagi tidur lah. Pas tidur malam, pokoknya bangun subuh duit sekarang. Malam besok tidur, bangun duit sekarang. Sekali malam ketiga bangun, mana duitnya tak ada lagi nih. Si syaitan nih, dustai aku, awas, aku tebang nih, datang ke pohon tadi, ambil kapak, apa yang terjadi? Pohon jangankan nak bekas goyang pun tidak, ayun lagi, jangankan nak bergerak, bergoyang pun tidak, keluar syaitan. Apa kata syaitan? Ngapa tak tebang? Aku tahu kata syaitan, kau datang ke sini bukan karena Allah. Kepentinganmu ada kepentingan yang lain. Kepentinganmu malam tadi kada tunjuk duit, kau menuntut duit cuma kata syaitan. Tak punya kekuatan. Ini sebagai tamsil bahwasanya orang yang kepentingannya hanya kepada Allah, dia punya keikhlasan yang tinggi, maka yang berat pun jadi ringan, yang susah pun jadi mudah. Maka diniati bahwasanya duit yang kita keluarkan, tenaga yang kita siapkan semata-mata mencari ridho Allah. Maknanya apa? Memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah. Kami datangan ya Allah. Kami berjurut datangan ya Allah untuk mendatangi panggilan-Mu ya Allah. Nah, itu seberat apapun taat tidak akan terasa kalau itu diniatkan. Selanjutnya dapat kita paham dari kewajiban ibadah haji itu seumur hidupnya hanya sekali. Kemarin saya sampaikan. Kenapa kalau haji pertama ada nak buat madrasah, naik haji lah dulu. Tapi kalau nak haji kedua ada bikin madrasah, ayo naik haji yang kedua atau bikin madrasah. Naik haji kedua apa bikin madrasah? Bikin madrasah. Kenapa? Haji pertama hukumnya wajib. Haji yang kedua namanya sunnah. Foto nih ibu-ibu nih wudu. Biasanya foto ping lagi basuh muka. Ping telung nih 3 kali. Ketika hukum 3 kali itu juga namanya sunnah. Aslinya yang wajib itu basuh muka cuma sekali. Itu pun dengan catatan basuhan pertama sempurna. Maka basuhan pertama seret saja aku berwudu menghilangkan hadas kecil pada Allah Taala. Di mana kita meletakkan niat, di situ pertama kita basuh seret, kanakan nih baju semuanya. Kalau memang tuntas basuhan pertama,
hukumnya sunnah. Ambil lagi yang ketiga, hukumnya sunnah. Andai kata cuma sekali cukup, sudah selesai. Tidak perlu 2 kali, tidak perlu 3 kali. Besok Bapak Ibu boleh praktek nanti berwudu sekali. Bagaimana? Nanti kalau sudah di tengah Masjidil Haram, pas batal, hendak cari wadah kewuduan kada tahu. Kalau nuhan hendak beli ke wadah kewuduan, jelas tak bisa kawan-kawannya. Apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Bebawaan botol datang. Nah, bebawaan botol. Nanti prakteknya, wudhunya gak usah banyak-banyak. Kalau memang bajunya ada banyak, ada banyak, tapi untuk minum. Ini sebenarnya sangat cukup lebih. Wudhu nih. Nih Bu, dia juga dah. Kita ini kebiasaan banyak banyak. Banyak-banyak. Apalagi tulak ke sumur, apalagi tulak ke sungai, sekahandak sesampan dari wudhu. Ini cukup, sangat cukup. Nanti kalau Bapak Ibu pas di tengah-tengah tidak tahu kemana arah badan, praktek sekali. Tumbaknya airnya, nanti pakai itu kan semprotan apa gimana. Yang penting ratakan. Ratakan gas dulu. Bro, yang penting yakin. Nah, 1 kali cukup. Nah, air sini, ratakan ini. 1 kali selesai, maka mungkin kada habis dan nanti ini selesai, isi dikit, tak banyak katanya, hukumnya sunnah langsung kaki. Masih sisa sebenarnya sekali. Nah begitu, artinya apa? Menegakkan hukumnya sunnah. Yang paling utama cukup sekali, cukup sekali. Nah, ibadah haji yang wajib. Tapi kalau lebih selesai dah urusan di rumah, usai dah urusan di masyarakat, masih lebih duitnya, monggo silahkan mau 2 kali, tidak apa-apa. Itu juga jika mampu, dengan cara mampu, maka tidak boleh kita memaksakan diri. Dalam arti memaksakan diri, kalau aku naik haji ini ke berhutang, cuman mau nikah berhutang nih, mau berhutang itu bisa lah, banyak yang mau hutangi, cuman bayarnya nih Bu, gak tahu caranya kayak apa. Nah tuh, jangan dulu kalau gak tahu cara bayarnya. Tapi kalau Bapak Ibu gimana, kami hendak naik haji berhutang dulu Ustaz. Nah, ada tak bayarin? Ada kabur tuh, cuman belum laku-laku berapa, tapi sokong boleh saja di rumah tuh. Itu namanya ada jalan untuk membayar walaupun belum terbayar. Nah ya, boleh aja naik haji kayak duit berhutang. Yaitu kalau memang ibaratnya tuh hartanya tuh ada di rumah tuh kapun sapalo baris, tuh tanah perumahan berapa anggaran, belum lagi kos-kosan di rumah sana ada, cuman kada jual belum laku-laku, mau kada mau hutang dulu lawan, oke ada naik haji, itu namanya ada uang pembayarannya cuman belum sempat berbayar. Yang nggak boleh itu nanti naik haji berhutang, ini bakalan kada terbayar. Nah itu yang oleh itu bakalan kada terbayar, karena secara hitung-hitungan di atas kertas tak ada yang nak dijual nanti. Rumah dia mungkin pula nak dijual rumah anak baru anak kita. Nah itu perlu dipikirkan, itu hanya sekedar ya tentang apa kewajiban bagaimana caranya. Kemudian jika dengan ini jelas dan terang bagi kita bahwa ibadah haji cukup berat, maka oleh karena itu Allah memberikan balasan bagi yang melaksanakannya dengan balasan yang cukup banyak. Maka merasa untung besar bagi manusia yang mendapatkan panggilan Allah untuk melakukan ibadah haji. Jadi besar pengorbanan kita, waktu, tenaga, uang, apa ajar Nabi. Tuh di dalam sabdanya nanti, di dalam dalam sabdanya Nabi katakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang berhaji melaksanakan ibadah haji mabrur hajinya. Maka syarat utama haji mabrur itu ingat rukunnya tak ada yang ketinggalan. Wajibnya mesti dilaksanakan. Makanya kalau ketinggalan rukun kemarin apa? Maka tidak sah. Kalau ketinggalan wajib apa kemarin? Bayar
Ya. Nah, sudah rukun, wajib, sunnah jangan ditinggalkan. Karena kalau ketinggalan sunnah bagaimana? Pas keliling Ka'bah, orang baca subhanallah, walhamdulillah atau doa yang lain, kita berdiam, makruh otomatis. Nah, otomatis makruh. Jadi setiap bacaan-bacaan tadi itu sunnah. Umpama kita tidak membaca, tidak berpahala otomatis. Lawan dari sunnah apa? Namanya adalah makruh. Nah, itu. Jadi karena berat, karena besar pengorbanan kita, maka pahala yang Allah siapkan pun juga sangat besar. Dalam sabdanya Nabi katakan, Al-Hujjaj wal-Ummar wa'budullah in sa'alu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Orang-orang yang beribadah haji dan umrah itu adalah tamu Allah. Jika mereka minta, niscaya dikabulkan. Jika mereka berdoa, niscaya diterimakan. Jika mereka apalagi itu mengorbankan hartanya, niscaya digantikan. Doa dikabulkan, permintaan diberikan, dan harta yang dikorbankan akan digantikan. Ini siapa yang bilang? Rasulullah. Kalau Rasulullah itu masyhur, gelar Nabi itu Al-Amin. Al-Amin, orang yang terpercaya. Tidak mungkin Nabi itu berbohong. Al-Amin itu gelar Nabi. Amin, alifnya handap, mimnya panjang. Amin, terpercaya. Maka ada 4 nih Bapak Ibu amin nih. Kalau kita berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, alifnya panjang, mimnya panjang. Ai istajib, kabulkan ya Allah. Ya Allahumma ighfir lana dzunubana. Amin. Allahumma qawwil umurana. Amin. Alifnya panjang, mimnya panjang. Artinya apa? Istajib dalam ilmu sharaf itu. Namanya amin itu isim fi'il amar. Kabulkan ya Allah. Amin. Amin. Orang Allahumma ighfir lana dzunubana. Amin. Amin, alifnya handap, mimnya panjang. Artinya orang kalau percaya, ya mana kabul, salah mengaminakan. Orang alifnya panjang, mimnya panjang, itu kabulkan ya Allah. Kalau alifnya pendek, mimnya panjang, amin. Nabi atau orang yang dipercaya. Ada pulang kabalik, amin. Amin, alifnya panjang, mimnya pendek. Artinya apa? Berimanlah. Amana yu'minu imana. Kalau dibuat hamzahnya dalam qaidul i'lal, amana yu'minu imanan wa mu'manan fa huwa mu'minun wa dzaka mu'minun. Amin. Artinya apa? Berimanlah. Beda. Satu lagi, alifnya pendek, mimnya pendek. Amin. Amin. Amin amin amin. Amin. Salah kalau tukang doa kau panjangan. Artinya aman. Nah kan? Kita berdoa kita kan dikabulkan. Tiap hari berdoa, tiap hari Pak Imam doakan. Itu sugih kada jua, sehat kada tapi jua, rezeki. Padahal doanya panjang umur dan rezeki salah sebut. Mestinya nopo, nek coro amin, alif dobo, memnya juga dobo. Amin. Amin. Itu kabulkan ya Allah. Dia orang menjel aku kan hendak jua ya Allah. Amin. Anak doa ya Allah. Kalau ada bisa baca doa imam di hadapan. Kalau baca amin. Aku hendak doa ya Allah yang diminjau. Tapi mau pendek, amin. Amin amin amin. Amin. Karena udah orang bahawal di dapur itu sudah kelingan dan sesuduk. Di luarnya bertiga ya baca doa nih sudah yang pertama panjang, yang kedua baca pulang masih ketiga masih tambah doa lagi ya Allah panjang pulang masih.
Yang di belakangnya menjikit-jikuk dari yon. Karena mencium sudah bau-bau anosok di belakang panas. Jadi belakang amin, 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 amin. Sarik kawan. Padahal artinya amin pendek, alif pendek, amin pendek artinya apa? Nah kan, pentingnya belajar itu di situ. Kadang hal sepele loh. Ya walaupun bukan perkara wajib, gak apa-apa, tapi namanya adab. Adab, karena kita bukan orang Arab, ya memang Allah Maha tahu, dimaafkan, iya. Tapi kita yang butuh adab, kita yang butuh tata krama, doa. Allah kan Maha mendengar, Allah Maha tahu. Tanpa kita sebut doanya ya Allah tahu. Tapi kenapa oleh guru-guru, oleh para ulama disuruh kita angkat tangan menghadap kiblat, sebutkan doanya karena kita yang butuh beradab dan bertata krama. Allah tidak butuh adab kita sebenarnya. Allah tahu apa yang dibutuhkan. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Nah pakai mulut atau pakai hati, tapi kita yang butuh. Kita yang butuh itu, kita yang perlu angkat tangan. Namanya adab, taat juga. Nah maka yang lagi viral sekarang ini ramai ya. Ramai, ternyata orang-orang, sebagian orang itu tidak tahu betapa pentingnya, betapa butuhnya kita akan ada sebagai tabarukan. Maka kalau santri itu di pondok itu, nek cara Jawa jenenge ro'an. Kenapa disebut ro'an? Aslinya mengambil kata-kata tabarukan. Tabarroka ya tabarraku, barokah, ngambil barokah. Ro'an itu dari tabarukan, ngambil kebaikan. Mun ada buruk aku ini kada tahu nahmu. Amun ada guru kada tahu tasbih, amun ada guru kada tahu aku baca Quran. Jadi guru hendak mengolah pesantren, hendak mengupah duitnya dari mana datangnya? Kadang-kadang sebagian itu anu kada bayar gratis. Kalaupun ada bayarnya paling 20.000 cuma, ada yang 400.000 berkhidmat bayaran. Hendak mengupah tak ada duitnya, akhirnya santrinya ro'an. Ro'an itu gotong royong. Orang sekarang dibilangnya sangat gotong royong sebagai eksploitasi, biasanya tuh. Nah kan, mau ada santri cium tangan lawan santrinya, lawan gurunya cium tangan tapi itu tunduk. Padahalnya, hamba katanya, padahal santri itu terima kasih. Amun sesuai SPP yang dibayarkan, ada sesuai belum? Saat gurunya kiai 24 jam menjaga dengan guru-guru, kita nyaman di rumah. Selalu gurunya menjaga anak kita, SPP berapa lah? Cuman sebulan tuh. Tak sebanding sebenarnya apa-apa yang dibayarkan tuh. Sebagai terima kasih, dia cium tangan kiainya yang menghidupkan rohnya, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Orang tua menghidupkan jasad atau dirinya, tapi yang menghidupkan roh dan jiwanya adalah gurunya dengan ilmu pengetahuan. Subuhan bangunkannya, ajarinya sembahyang tahajudan, berdoa, sembahyang subuh, berwiridan, ibadah sembahyang subuh, ajari pulang baca Quran. Sudah selesai siar sebentar, makanan mandian, pelajaran pulang nahwu sebagai bahan dasar untuk bisa baca kitab, belajar fikih. Ini ibah jumhur belajar pulang, ibah asar belajar pulang, ibah maghrib belajar pulang. Nah itu tuh disebutkannya mungkin itu tuh. Jadi kadang-kadang santri itu kalau sudah pondok-pondok di Jawa tuh yang sudah sukses, sudah lama, kadang-kadang ada 1-2 santrinya sugih. Alhamdulillah, terima kasih guru, kami terima kasih benar guru, kami datang antarin guru, antarin apa ya guru, guru, kami antarin mobil guru yang mudah diterimakan. Mungkin kita sendiri dari yang sanggup antarin guru mobil guru, antarin mobil ya bapak, antarin pisang, ya dah. Mantri balon, orang di Jawa sugih santrinya antarnya mobil, santri samu kiainya naik mobil mewah, padahalnya gitu pulang. Na'udzubillah min. Penting kita yang butuh. Allah tidak butuh sebenarnya aslinya, cuman sebagai taat juga. Dah, jika mereka, makanya siapa kalau sudah beribadah haji manfaatkan sebaik mungkin. Tempat-tempat mustajab, kalau di Mekah nanti di seputar Ka'bah itu mustajab itu di mana tempat istimewa. Sebenarnya semuanya bagus. Yang paling istimewa adalah namanya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah jenenge Multazam. Antara pojokan Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah antaranya itu namanya Multazam. Tidak bisa mendekat situ, agak melurusi jadilah. Tidak bisa melurusi jauh, tak apa-apalah, niatkan kita sedang akan berada di Multazam.
Kalau melihat gambar Bahri Multazam itu tidak begini lagi doanya. Jadi dianjurkan berdoanya tuh bagi kap kayak yang cakep. Begini, ada tak kalau gambar-gambar Bahri? Kami ada di rumah kami dan tukang, yang haji itu dan tutup. Jadi dia berdoa tuh begini. Nah, begini saking tempat itu mustajab. Walaupun di seluruh tanah haram itu istimewa, tapi yang lebih istimewa Multazam. Di Madinah tempat istimewa di mana berdoa? Raudhah, antara baina hujrati wa mimbari, antara rumahku, kamarku dan mimbarku. Rumah Nabi itu sekarang ya jadi makamnya Nabi itu. Di situ ada nanti mimbar, tinggi itu mimbar di Madinah itu. Antara mimbar dengan kubur Rasulullah, raudhatun min riyadil jannah. Cuman orang polisi Arab tuh kadang-kadang melihat orang suruh berdoa panjang berdoa ini. Suruhnya keluar atau khalas haji khalas ukhud keluaran katanya. Cuman yang bisa dilakukan minimal ya baiknya orang-orang dulu sembahyangnya lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sembahyang 2000 sen. Dalam sembahyang itu sisipkan doa. Dalam Fatihah itu apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Kita ada sadar dalam Fatihah itu doanya luar biasa. Tunjuki kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Antara duduk antara dua sujud tuh kita sadar kan kita berdoa. Rabbighfir ya Allah ampuni dosaku. Warhamni berikan kasih sayangmu. Wajiburni kuatkan hatiku, teguhkan jiwaku. Warfa'ni angkatkan derajatku. Warzuqni berikan rezeki kepadaku. Wa'afini sehatkan badanku. Wa'fu'ani maafkan salah dan dosa. Kemudian mana lagi? Menjelang salam. Itu dalam hadis ada diajarkan Allahumma wa salam. Sebelum salam selesai baca tahiyat innaka hamidum Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir. Apalagi Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa akhru ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min adzabin qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Itu amalan agar kita yang hidup di akhir zaman tidak atau jangan sampai tergoda dengan masihan dajjal. Satu amalannya doa dibaca. Jadi dalam sembahyang itu banyak doa. Kalau kita bisa memanfaatkan luar biasa di situ. Karena doa mustajab itu justru doa yang ada di dalam sholat. Kita alhamdulillah selesai sholat berdoa. Maksimalkan doa dalam sholat, apalagi di tempat istimewa, masih berada di tanah haram, masih berada di Madinatul Munawwarah. Rugi rasanya. Ibaratnya itu tidak kita manfaatkan bangun tengah malam, jam 2 tulakan, 2 lagi bini, kamanaan tulakan ke Masjidil Haram, ya Allah. Sembahyang apa? Belum subuh, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang witir, kalah sembahyang subuh keluaran. Alhamdulillah lapar abah muai, ayo kita makan canai di luar. Nah, macam-macam tuh. Kita belikan ke rumah. Napa buat tapasan di rumah. Ina ibah juhur pulang asar, maghrib, isya. Kadang sampai kata subuh menpinano 3 tuh asar, maghrib, isya. Boleh dulu. Atau ada yang sampai ke subuh. Kalau yang rajin tuh, rajin ke masjid. Ada yang kada rajin gue. Kalah ibadah haji yang tadi tuh kan masih lama kita di Mekah 30 hari. Yang selesai anak menentuk wukuf, mabit, imina. Itu kalau yang kada rajin di hotel apa belum ya? Nah, guling ke atasan kemana mapan berubuan. Nah, itu apa lalu normal lah, itu masalah. Yang rajin itu ada yang rajin bolak-balik. Kan bisnis standby namanya. Mobil itu standby situ, mobil Sarawak karamnya tuh. Ya, kalau ada turun kita ke depan hotel, ada kemana nih? Harap. Kan bayar kada gratis. Nah, cuman menaik apa taksi, berbinian jangan bawa ini bagi duaan cuma berbinian sama bebi. Ya, nah kita biasa Pak Haji saya sampaikan paling tidak lah, walaupun di tanah haram,
tanahnya Rasulullah. Tapi kadang-kadang itu ada juga Abu Jahal. Nah, kita kamu Abu Jahal yang aneh. Kamu Abu Jahal, kamu Abu Lahab. Memang sana tuh orang baik. Kampungnya Nabi, kampungnya sahabat, kampungnya tabi'in. Kalau ketemu Abu Jahal, tetap waspada, manfaatkan begitu. Berdoa, doa diterima, kemudian apalagi permintaan diberikan, dan harta yang kita korbankan dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Yakin? Itu mau kita ikhlas yakin. Maka mau ibarat sedekah, tidak banyak sedekah, sedikit. Biasanya orang Indonesia nih siapkan duit yang serial tuh. Serial itu berapa juta sekarang? Serial 4 ribuan nggak ada. Nah, biasanya yang suka tuh siapa? Orang-orang yang bersesapu tuh, yang tukang bersihkan tuh. Kadang dia tahu orang Indonesia ini orangnya pemurah-murah. Orang India, orang Pakistan, mau hanya kadang bisa senyum, tukang berikan dan orang Asia nih, kita Indonesia, Malaysia seputaran senyum dari jauh dari kenal senyum. Nah, tujuan dari Mahadani itu, ya ada banyak sedikit bersedekah. Kadang kita bersedekah dengan duit real, duit Jokowi katanya. Oh dia nyaman duit Jokowi, ini Prabowo, ibu-ibu belanja. Kalau tidak sempat tertukar duit real, duit kita sekarang nampaknya kalau melihat perkembangan zaman enak lah sudah. Kadang bulan baju pun pakai duit 50.000, pakai duit 100. Kalau bersedekah, sebagian orang-orang berhari itu katanya sedekah Al-Quran. Cuman kalau Al-Quran itu gini, kalau kita beli Al-Quran di tempat toko, kalau beli tempat toko tuh bawa Quran bersedekah Quran. Cuman petugas itu karena kebanyakan Al-Quran itu diambilnya cepat tuh. Itu kan ada sedekah Al-Quran. Harapan kita agar Quran itu dibaca oleh orang. Sebagian katakan kalau dilihatnya Qurannya itu ada cap resmi diambilnya. Tapi nampaknya orang dijual itu bercap semua sudah ada plok-plok tuh. Tidak paham juga orang zaman dulu kan ngajari nanti sedekah Al-Quran. Nanti supaya dibaca. Nah, terlepas dari itu semua, apa yang kita infakkan, apa yang kita nafkahkan, Allah gantikan. Boleh haji, ada saja, alhamdulillah. Nah, ada terasa nyaman, datang ada itu yang harus yakin. Apa yang kita infakkan Allah gantikan. Cuman, ya itu tadi, ikhlas kita ada kebenaran. Lalu yang kedua apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ujar Nabi, orang mendapat sudah haji mabrur tidak ada baginya balasan kecuali surga. Maksudnya apa? Haji yang mabrur itu bukan saja dapat menghapuskan dosa, tetapi juga dapat menuntun bagi yang melakukan kepada surga. Nanti dalam hadis yang lain nih, dalam hadis Nabi yang lain, man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuq kharaja min dunubi kayaumi waladathu ummuh. Siapa jar Nabi yang berhaji pulang ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji dan segala manasiknya, lalu apa? Falam yarfus, tidak berbuat maksiat, walam yafsuq, dan tidak berbuat amalan fasik. Maksiat itu apa? Maksiat itu ada yang besar, ada yang kecil. Mohon maaf, kata sembahyang itu maksiat. Ya kan? Nah, ibarat fasik itu apa? Mohon maaf, berbohong. Jangan lagi syaratnya pun kada bermaksiat, kada berbuat fasik. Nabi memberikan jaminan kharaja min dzunubi, keluaran dosanya tuh. Kayak waladathu ummuh, digambarkan kayak ia hanya imbah lahir ke dalam dunia. Artinya tanpa ada dosa dan noda, nyaman, ringan perasaan tuh, diri kita sudah bersih daripada dosa. Balik ibadah haji, syaratnya ini yang agak nih sikit nih, kita ingat garis bawahi, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasik. Fasik itu bodoh dalam agama, ada tapi tahu akhirnya kada tapi mengerjakan. Nah, hal-hal itu nanti mungkin banyak nanti diterangkan apa-apa, nanti maksudnya itu apa-apa, fasik yang paling penting untuk kita hindari jangan sampai terjadi. Sebenarnya itulah TC kita, training center, sebagai upaya pelatihan. Harapannya setelah ibadah haji kada bermaksiat,
kada berbuat fasik. Harapannya pas pulang kampung tetap kita jaga istiqomah, jauhi maksiat, jauhi perbuatan fasik. Itulah kemarin ciri orang mendapatkan haji yang mabrur. Yang keempat, an-nafaqah fil haji kan nafaqah fi sabilillah. Ujar Nabi, biaya yang dikeluarkan dalam ibadah haji itu seperti biaya dalam perang fi sabilillah. Orang yang berjuang di zaman Rasul itu, disabdakan Nabi sering digambarkan apa? Matinya mati syahid. Itu yang betul-betul syahid dunia akhirat. Syahid yang betul-betul permanen dunia akhirat. Bahkan ibaratnya tuh kada dibuka-buka bajunya marah berdarah-darah. Nah tuh, kalau kita syahid dunia lain, kalau syahid akhirat dia lain. Tapi kalau syahid dunia akhirat berperang tuh besar pahalanya para syuhada. Nah, ternyata orang yang membelanjakan, menyiapkan duit akan naik pesawat, menyiapkan akan bayar hotel, segala macam, nak beli ini apa pakaian ihramnya, nak beli mukena barunya, nak beli sepatunya, ibarat laki-laki nak tukar ikat pinggangnya. Apa yang kita belanjakan dalam ibadah haji itu seperti kita sedang berjihad di jalan Allah. Nah, jadi kada sia-sia. Jangan dipandang, air mahalnya. Pinggang itu dekat pinggang hak. Tidak apa-apa, lalu buat. Maka nanti Bapak Ibu, kalau memakai pakaian ihram Bapak, kalau yang sudah biasa memakai berpakaian betape, kada payah lagi dia pinggang, tidak apa-apa. Tapi kalau yang kada biasa betape, tarik kawan sekali bakalan pacol. Ialah mengkardekan pinggang. Niatkan, tidak lain, tidak bukan nafaqah fil haji. Kita sebenarnya jangankan dari ibadah haji, bapak-bapak memberi nafkah kepada anak, istri, itu pun juga adalah kita sedang berjihad. Berarti kita memberi ini seumpamalah nukar ikan parang lawan pocong aku. Nah, nukar ikan parang, undangnya undang batu, ikannya ikan parang, pohon sayurnya pocong aku. Nah, itu bersedekah tuh. Nah, orang Banjar ini buat makanan. Apa aja? Undangnya undang batu, ikannya ikan parang, sayurnya pucuk paku, nasinya nasi samin. Siapa yang bicara tuh? Tahu tak? Ada tak nengok videonya? Ada pernah nengok ada videonya? Orang Banjar ini ibarat katanya nasi samin, ikan parang, karas semuanya, samin karas, parang karas, undang batu karas juga. Kemudian pucuk aku keras juga. Ada yang pernah dengar dalam video Pak? Siapa nak yang bicara mantap? Adik kelas kami, namanya ada Darmawan. 2 hari yang lalu meninggal dunia. Orang sungai salah kebilahan. Coba Bapak Ibu buka, yang itu tuh yang ceramah tuh lagi lama-lama tuh. Ah tuh. Adik kelas kami di bawah kelas kami meninggal dunia semalam 2 hari yang lalu. Ceramah lucu. Pak Banjar. Orang Banjar tuh makanan karas semuanya. Jadi bersedekah ke istri, anak, akan biaya sekolah, itu bersedekah ke infak. Ibadah haji juga sama, kita bernafkah, dihitung fisabilillah. Yang kelima, Nabi bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Antara satu umrah ke umrah yang satunya itu menggugurkan dosa di antara 2 umrah itu. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang dapatkan ibadah haji, maka tidak ada balasan, tidak lain tidak bukan adalah syurga. Maka kemarin kita yang melaksanakan ibadah haji untungnya apa? Bukan saja haji, tapi juga dapat umroh. Maka umroh itu nanti bisa berkali-kali bapak-bapak ibu-ibu. Bisa nak 5 kali, bisa nak 10 kali. Kalau rajin lah. Kalau hari-hari umroh alhamdulillah bisa dapat 10 kali. Kawan kami kemarin yang serempaan kami 2007 kataku, Ustaz, berapa kali umroh? Aku aja 22 kali umroh katanya. Tapi lihat sebat beliau nih. Karena beliau seorangan Pak, tulangan 22 kali katanya. Kan itu ada satu. Kalau banyak 10 bersawat umroh. Antar satu umrah ke umrah yang lain itu apa? Sebagai pelebur dosa. Banyak dosa, banyak kita. Makanya dari sekarang kita sambil muhasabah,
sambil introspeksi apa dosa. Oh, dosa lawan abah mama, dosa lawan saudara, dosa lawan tetangga, segala macam. Lalu kita ke Mekahnya apa? Berhajinya apa? Ya Allah, kami berniat tidak lain kepada bukan hendak minta ampun, minta dimaafkan, dihapuskan segala dosa. Di sana kita berdoa, istighfar. Maka wajar niat besok Bapak Ibu hendak pulang ke ibadah haji sambil bersalaman, lawan desana, lawan orang tua, lawan tetangga. Kenapa berinang air mata? Maafkan, minta maaf, minta halal, minta ridho. Bukan berarti kita hendak mati di sana kan? Artinya tuh saling meridhokan, saling menghalalkan, saling memaafkan. Dosa yang mana yang Allah ampunkan? Dosa kita kepada Allah. Kalau dosa antar kita sesama, Allah tidak maafkan, kecuali terlebih dahulu kita saling memaafkan. Masalahnya kalau salah dengan Allah, langsung dengan Allah. Tapi kalau salah sesama manusia, lebih dahulu kita minta maaf, minta ampun, minta ridho, minta halal kalau ada yang termakan, kalau ada yang tersambar, ada yang tersinggung, segala macam. Itu kenapa kita lakukan itu? Maka disitulah sebagai muhasabah, sebagai introspeksi. Kalau sudah sesama kita minta ampun, mudah-mudahan di sana nanti Allah ampunkan. Yang digambarkan tadi itu kayaumi waladathu ummu. Pada dosa nikmatnya. Insya Allah kalau sudah itu Bapak Ibu, dosa itu Allah hilangkan dengan kita saling maafkan, dengan Allah kita beristighfar, apalagi sampai sembahyang taubat, enak beribadah. Nikmat itu tanda-tanda Allah kurangi dosa kita. Nikmatnya baca Quran. Terus terang Bapak Ibu, kadang-kadang kita beribadah malas dah. Nah, ada beban dosa pada budak kita, pada diri kita. Maka itu pentingnya. Orang-orang tua kita tuh kenapa kalau subuh tuh tunduk? Tafakur namanya. Tafakur mengingat dosa dari subuh kemarin sampai subuh ini berapa dosa yang sudah dilakukan. Harapannya menambah dosa, minta ampun, minta ridho, minta halal. Yang bagus lanjutkan. Jadi setiap hari evaluasi kata orang sekarang. Maka skala seumuran hidup, ibadah haji adalah evaluasi besar terhadap kehidupan kita dari semenjak kita dilahirkan sampai seumur kita. Evaluasi. Apalagi kita langsung di hadapan pintu Ka'bah, di rumah Allah, minta ampun jauh lebih utama dibandingkan kita minta ampun saat di rumah kita. Disitulah nanti saat wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah amalan pertama banyak wis. Di situ terbayang kita saat wukuf di Arafah kayak di padang mahsyar. Semuanya putih. Kadang-kadang siapa saudara, mana anak ini segala macam. Astagfirullahaladzim. Nanti dibimbing tuh sebelum khutbah Arafah. Nah, biasa begitu nanti. Jadi banyak hal nanti yang harus kita lakukan. Kenapa kita belajar juga banyak hal dari dalam mana. Masih ada lagi beberapa keutamaan-keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat adanya bagi kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, dilaksanakan nanti dalam ibadah haji. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tuballighuna biha hadi baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi dhikrin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma jannibna bil afiyah was salamah wa hafizni bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.